Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MA Unggulan Darul Falah dan Kepala MTS Unggulan Darul Falah, para undangan dari Mojokerto atau tim sastra gitu-gitu ya. Maaf Pak Asrori, tadi anak-anak salah menyebut Pak Syaroni. Pak Asrori. Oh gitu nggih. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, dalam rangka acara bedah buku antologi puisi perempuan pengusung matahari dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami cintai, para undangan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru dan tim pemateri pembahas dalam acara ini. Kami mengucapkan banyak syukur alhamdulillah, yang mana kesempatan yang baik ini, kalau dulu sebagai pemateri adalah gurunya atau dari luar ya. Kalau di sini dipaksa oleh Pak Hamim anak-anak itu menulis ya, menjadi pemateri. Ini adalah bagian proses kepenulisan yang mana di Darul Falah ini jauh sebelum adanya acara ini, mulai awal memang pegiat sastra memang di sini itu dihidupkan sampai anak-anak itu tingkat aliyah itu ada pelajaran sastra yang entah cerpen entah puisi itu sebagai persyaratan nanti kelas 3. Kalau kelas 12 tidak mengumpulkan entah puisi, cerpen, dan itu harus didiskusikan dengan teman-temannya, ada kata pengantar dan sebagainya, mereka tidak bisa menerima pengumuman ujian gitu salah satunya. Dan sekarang kita sudah punya MTS sendiri, baru 2 tahun anak-anak sudah diajari untuk menulis gitu ya. Sampai kemarin yang termasuk yang pada puisi ini adalah kelas 7, 8 dan kelas anak aliyah gitu. Inilah keseriusan kami bagaimana anak-anak mengaktualisasikan tulisannya gitu ya. Di sini memang sudah sampai pernah santri itu mendapatkan juara nasional dalam puitisasi Al-Quran di pos penas tingkat pondok pesantren nomor 1 ya di Jakarta. Terima kasih ya. Waktu itu namanya Neng Hikmah, dari anaknya Kiai dari Surabaya, dari Sidorosmo ya, itu dilatih sedikit demi sedikit. Jadi tidak adanya dia tidak punya bakat, tapi diasah oleh Buya Hamim sehingga sampai pada juara nasional. Ada yang sampai namanya Mas Adi itu juara Pospenas Jawa Timur. Untuk itu anak-anak, saya bersyukur sekali bahwa di sini ada pegiat-pegiat sastra gitu ya. Jadi tidak hanya ini, kedepannya semakin banyak penulis-penulis dari Pondok Pesantren Darul Falah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asrori atau Syaroni, CS semuanya ya. Inilah dulu waktu pertama mungkin belum ada Pak Asrori, dulu bangunan pondok yang di depan tempatnya Pak Etek itu dulu ya, Aminuddin itu masih belum dilepoh, kita sudah mendatangkan ya Pak Zawabi Ibrahim. Entah kenapa, apa saya ketepatan mendapatkan jodoh seorang seniman, saya juga nggak tahu. Mulai kecil saya mulai MI kelas 5, kelas 6 itu sudah juara puisi. Dari mana? Siapa? Apa ayah saya seorang
seorang penulis juga tidak, tapi mengalir di saya nggak bisa menulis. Tapi saya bisa baca puisi sampai juara kecamatan, kabupaten, nggak tahu. Tingkat sekolahan juga ikut waktu SMP. Saya itu orangnya pede aja. Ya, nggak ada gurunya, latihan sendiri. Kalau ada orang bisa baca puisi sana, saya waktu itu ontelan gitu waktu MI, saya ke Berat Kulon itu namanya ada Bu Royhana yang mengajari saya di situ. Katanya begini, kalau baca puisi di depan kamu banyak orang, anggap saja nggak ada siapa-siapa, gitu katanya. Terus saya kembangkan bakat saya sendiri, tidak ada yang melatih, tidak ada yang mendukung, ya, keluarga pesantren. Tingkat SMP waktu saya di SMP terluar saya juga juara. Tingkat aliyah saya vakum karena mungkin di pondok pesantren besar banyak yang pinter-pinter, ya. Tapi saya ikut aja folk song, teater, paskibraka. Jangan dikira Umi Hani itu bisanya apa gitu. Saya bisa gitu. Tenis meja juga bisa, badminton juga bisa. Pokoknya bondo pede. Sampai ketika saya menjadi mahasiswa, pertama di Unhas Tebu Ireng, belum ada seorang cewek menjadi dirijen. Saya dipanggil dari rektorat waktu liburan, itu sebagai dirijen, padahal saya tuh bondone ngawur gitu. Tapi di situ saya terkenal. Saya terkenal dan bisa baca puisi, ikut teater dan sebagainya. Pokoknya bondo pede. Lah bondo pede itu sampai sekarang mendirikan pondok pesantren, gak percaya diri, gak kendel, tantangannya besar. Mendirikan lembaga kalau tidak kendel, tantangannya besar. Ya yo, itu barokahnya atau bagaimana. Sampai saya nggak tahu apakah ini keturunan, sampai anak saya yang nomor 1 juga sampai puisi juara Jawa Timur. Yang kecil juga juara Jawa Timur. Yang melatih siapa? Ayahnya sendiri. Yang kecil yang melatih saya. Itu berkahnya ketika saya itu mendampingi yang namanya Neng Hikmatul Azimah ke Kanwil. Ada Pak Amin Aminuddin sebagai juri dan sebagai pelatih nasional. Anak saya yang kecil ikut-ikutan. Pulang dari Surabaya Kanwil, anak saya menirukan, yang kecil itu menirukan di mobil. Oh, hari iki nurokno terus sampai apal ibu itu tuh, Pak Zawawi Imron. Kan gitu ya. Akhirnya ada lomba-lomba saya ikutkan. Saya latih sendiri, saya latih vokalnya di belakang rumah, bengok-bengok begitu. Aduh ibu, wis tak tukokno bakso, gak popo, tak tukokno permen sepenting anak saya latihan. Ini ya hikmahnya seperti itu. Di pondok waktu sebelum ini saya yang melatih gitu. Saya yang melatih MC, melatih dirijen, melatih itu salah satunya. Biar saya nggak tahu ketemu jodoh seorang sastra, padahal saya nggak suka. Orang-orang seniman itu dulu gak suka. Iki seniman iki gak jelas iki ya apa. Tapi di situ seorang seniman bisa membuahkan bisa menjadi pengasuh pondok pesantren, itu adalah suatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak itu. Untuk itu kalau tadi kemarin Pak Hami bilang sampean ganti yang sambutan gitu. Gitu aku malam-malam ya aku tak mau coba puisi yang mengenang zaman dulu. Mana puisi sampean? Saya dulu bukan penulis, tapi ketika jatuh cinta itu bisa menulis gitu. Tapi lupa tulisannya kemana. Sampai sekarang aku buatkan puisi untuk cinta pada saya di mana? Enggak pernah. Oh, cintanya sudah diamalkan sampai punya anak 3 katanya begitu. Untuk itu saya mohon maaf, saya akan baca puisinya Pak Hamim bulan Maret tahun 86, belum ketemu saya loh ya. Saya nggak tahu beliau itu sudah menulis sejak MTS. Saya mohon nggih, entah nggak tahu nanti apa hasilnya. Bu Ireng 20 Maret 86, belum kenal saya, jauh ini masih alias. Ya saya nggak tahu, saya tadi malam bengok-bengok mau tidur sekali terus terlelap tidur gara-gara ini ada judul untukmu gitu ya. Anak-anak jangan kaget kalau saya baca puisi. Loh Umi Hani tiba bisa mungkin lebih baik saya daripada kamu nanti. Bekne. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan, dari segala setan, dari segala yang terkutuk. Ucapan Tuhan adalah Tuhannya ucapan. Laksanakan bila ingin selamat. Ucapan Nabi adalah Nabinya ucapan. Ikuti bila ingin bahagia. Tolong, ini bukan cara saya bagaimana puisi, tapi isinya terlalu dalam ini supaya dicerna ya.
Tadi malam saya mencerna sambil mau tidur. Ucapan raja adalah rajanya ucapan. Menentanglah bila ingin sengsara. Ucapan setan adalah setannya ucapan. Lakukan bila ingin sukses di neraka. Kita lahir lewat nadi kehidupan, lewat denyut jantung, lewat pori-pori kekhawatiran. Kita lahir lewat zaman yang kumal, lewat kebisingan keangkuhan, lewat celah-celah ketakutan. Kita lahir sungsang, satu kutukan bila mati sungsang. Sing-singkan duga-duga song-song masa depan bangsa. Kita adalah kafilah anak negeri yang merdeka, yang bingung, yang tidak mengerti apa maunya. Yang merdeka, yang bingung, yang tidak mengerti mau kemana. Ketenangan dunia diancam keakuan. Ketentraman jiwa diancam kemunafikan. Kita yang kebingungan. Generasi yang wangi adalah yang punya nurani. Generasi tanpa prinsip, brengseklah masa depan kita. Generasi tanpa jiwa, brengseklah harapan kita. Ucapan tanpa bukti, brengseklah mulut kita. Kita yang teriak, kita yang bergerak lewat titihan-titihan dan lorong-lorong kebrengsekan. Awas duri, awas kaca, awas retak-retak, awas benih kuman di hatimu. Awas, was. Was-was jangan, was-was usir, was-was tak, awas tak. Kita adalah kafilah anak negeri yang teriak bergemuruh di kolong langit di rimba kehidupan. Sementara cita-cita kita bersetubuh di dasar cinta. Lahirlah jiwa-jiwa perkasa, hancurlah kemunafikan. Lahirlah jiwa-jiwa perkasa, hancurlah keserakahan. Lahirlah jiwa-jiwa perkasa, hancurlah kebesaran yang congkak. Kesombongan adalah awal segala bencana. Jangan katakan Bapak, katakan aku. Jangan katakan nenek, katakan aku. Jangan katakan moyang kita, katakan aku. Akulah yang akan berangkat sendiri, menantang hidup, menerjang maut, tanpa ragu, tanpa kalau. Padang gersang bukanlah rintangan, badai topan bukanlah hambatan. Demi masa depan, taklukkan samudera kehidupan. Sebab kita bukanlah generasi tongkat kering yang mudah patah oleh semilir angin. Demi cita leluhur kita, kami akan tulis sejarah perjalanan dengan bawa jiwa kebesaran untuk cucu cicit buyut Adam. Amin. Aminkan doaku, angin. Amin. Aminkan doaku, langit. Amin. Aminkan doaku, bumi. Amin. Aminkan doaku, kawan, agar kami tidak salah mengerti. Amin. Amin. Terimalah doa ini, Tuhanku. Semoga anak cucuku tidak sedungu kami. Kabulkan doa ini, Tuhanku.
agar cucu cicitku dalam petunjuk ridhamu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menengadah. Amin, aminkan doaku kawan. Amin, aminkan doaku bulan. Amin, aminkan doaku matahari, agar kami tetap fitri Tebuireng 20 Maret 1986. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.